Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat LKPSH, dimanapun saja berada, kawan lama dan kawan baru, semoga kita tetap diberikan perlindungan, kesehatan, dan ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita sampaikan salam kepada Nabi besar, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu bersama beliau di yaumil akhir. Kabar di subuh di bulan Ramadan yang keberapa ini? 18 ya? 19. Mudah-mudahan tetap terus ya semangat dan dikuatkan ibadah puasanya. Di kita subuh ini saya tertarik mengulas soal kasus minyak goreng ya. Ini kelangkaan minyak goreng yang selama ini sudah bahkan mendunia ya. Karena apa? Indonesia adalah produsen terbesar CPO sebagai bahan dasar dari pembuatan minyak goreng, yang tempatnya sumber dayanya paling banyak di Sri Lanka. Kenapa? Karena ada dugaan permainan, dan ini memang sudah terbongkar ya. Jadi 4 tersangka kasus pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO, kepanjangannya crude palm oil, terancam hukuman berupa penjara seumur hidup, bahkan hingga hukuman mati. Ini lantaran Kejaksaan Agung memakai pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi kasus ini diselidiki oleh jaksa setelah fenomena kelangkaan minyak goreng yang terjadi di negara kita Indonesia di beberapa waktu kebelakang. Salah satu dari tersangka itu ternyata adalah pejabat Kementerian Perdagangan. Luar biasa. Jadi para tersangka ini dijerat dengan pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor berdasarkan dari keterangan penyidikan pada Jaksa Agung bidang pidana khusus. Nah, pasal 2 Undang-Undang Tipikor ini mengatur pemberian sanksi pidana kepada setiap orang yang memperkaya diri sendiri, ya kan? Orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kok ribet amat ya. Ancaman pidana dari penerapan pasal ini ialah penjara seumur hidup atau paling singkat di penjara 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Bayangin, kalau syukur-syukur ya 4 tahun itu juga udah kayak apa, apalagi 20 tahun guys. Lebih-lebih yang bakal merana lagi kalau yang penerapan hukuman mati itu, waduh, bayang. Dan untuk dendanya sendiri paling sedikit 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Dalam pasal 2 dan ayat 2 juga dijelaskan bahwa dalam keadaan tertentu hukuman dari pidana mati dapat dijatuhkan kepada terdakwa ya. Jadi ini tergantung dari proses persidangan, pembuktian oleh jaksa penuntut umum. Mudah-mudahan pengadilan ini benar-benar berjalan ya. Jadi tidak ada pihak-pihak yang bisa dimasuki angin gitu. Kalau udah masuk angin udah. Kemudian pasal 33 Undang-Undang Tipikor mengatur pemberian sanksi pidana kepada setiap orang yang memperkaya diri sendiri, korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.
Jadi ancaman hukumannya itu berupa pidana penjara seumur hidup, pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, denda minimal 50 juta dan paling banyak 1 miliar. Nah, jadi kasus pemberian izin ekspor ini, penyidik Kejaksaan Agung bakal mendalami dugaan pemberian suap yang dilakukan oleh para tersangka. Pasal 12 itu mungkin didalami ya, kalau nanti ada modusnya, terutama di pasal 2 dan pasal 3. Dan 4 tersangka yang telah ditetapkan Kejaksaan Agung antara lain Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, yakni Indra Sari Wisnuwardana. Kemudian Komisaris PT Wilman Nabati Indonesia, Master, namanya ini Master, Parodian Tumanggur. Kemudian Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agri Industri Permata Hijau, Stanley MA. Kemudian General Manager atau GM di bagian General Affairs PT Musimas Pikare Tagore Sitanggang. Jadi 4 tersangka. Nah, perkara berkaitan dengan penerbitan izin ekspor oleh Kementerian Perdagangan kepada para pengusaha ini yang tidak berhak, sehingga disebut sebagai tindakan melanggar hukum. Dan melanggar hukum merugikan orang banyak gitu ya. Sudah ditemukan indikasi kuat bahwa perbuatan tindak pidana korupsi terkait persetujuan ekspor minyak goreng telah membuat masyarakat luas, khususnya masyarakat kecil, susah. Iya kan, benar. Jadi kemarin itu yang paling merasa kehilangan, karena dia adalah salah satu sembako ya. Minyak goreng ini kebutuhan pokok dari dapurnya, terutama dapurnya ibu-ibu. Ini ibu-ibu bisa ngamuk ini. Bahkan di beberapa tempat sempat ada kejadian yang cukup tragis ya, gara-gara perebutan minyak goreng. Seperti yang saya bilang di awal tadi, Indonesia merupakan produsen terbesar, karena waktu itu juga sempat kita menghentikan ekspor CPO yang membuat akhirnya Eropa goyang ya. Dan ini berujung pada kisruh di perdagangan dunia. Dan mudah-mudahan ya kan, proses hukum di ranah hukum dalam kasus minyak goreng ini benar-benar dijalankan sesuai dengan koridor hukum ya, oleh aparat-aparat yang menangani kasus ini. Demikian informasi dari saya, El Kapasa, subuh di hari ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan dan bermanfaat kepada kawan-kawan semua. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.